Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafiki, saya dari kelas MI 2C, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-12, yaitu tentang collection. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan collection, cara mengakses dan cara mengoperasikannya. Nah, saya akan tunjukkan cara tutorialnya. Eh, Kita lanjut saja. Yang berikutnya yaitu yang pertama kita buka terlebih dahulu yaitu text editor yaitu Visual Studio Code. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini saya sudah mengerjakan dari pertemuan ke-12 yaitu collection. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan yang saya sudah kerjakan. Nah, untuk yang pertama yaitu kita membuat terlebih dahulu sebuah controller yang bernama controller collection. Nah, collection controller. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah memasukkan function, yaitu function collect 1 dan juga function collect 2. Nah, di sini seperti ini dari tampilannya. Kemudian di collect 1, yaitu saya tambahkan array dengan berisi dengan angka-angka yang sudah terdapat di dalamnya. Kemudian collection, collect, kemudian akan menampilkan array tersebut. Kemudian halaman view-nya yaitu ada index di return nanti. Nah, collection-nya nanti akan mengeluarkan collection dari array yang sudah saya tulis di sini. Nah, kemudian yang kedua yaitu terdapat function yaitu bernama collect 2. Nah, di sini sama seperti yang pertama tadi yaitu collect 1, tetapi di sini saya menggunakan operasi yaitu sum. Nah, ini sum. Nah, di sini saya menggunakan sum yaitu berfungsi untuk menjumlahkan semua angka yang terdapat dalam array yang saya sudah ketikkan tadi. Nah, jadi di collect 1 ini nanti akan mengoutputkan angka-angka yang sudah saya isi dari myArray di sini. Kemudian di collect 2 nanti akan mengoperasikan yaitu sum menjumlah angka-angka yang sudah saya isikan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk return view-nya terdapat index collect 1. Kemudian di return view-nya collect 2 yaitu terdapat indeks 1. Nah, kita lihat untuk halaman indeksnya seperti ini, HTML, kemudian collection controller, collection, kemudian for each, collection as collect, kemudian di span, collect, kemudian di end forward. Nah, seperti itu. Kemudian untuk halaman indeksnya sama seperti tadi, hanya saja berbeda dalam span collection. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita mengoutputkan, jangan lupa kita hubungkan terlebih dahulu, yaitu routernya dengan collection controller yang sudah saya buat. Nah, untuk yang pertama saya membuat root, yaitu get collection controller class collect 1. Nah, untuk yang kedua yaitu get collection sum. Di sini akan mengambilkan jumlah dari angka-angka yang sudah saya isikan tadi menggunakan sum. Kemudian collection control class dengan nama fungsinya itu collect 2. Yang pertama yaitu collect 1. Nah, untuk selanjutnya kita coba mengoutputkan hasil dari collection controller yaitu nama fungsinya yaitu collect 1 dan collect 2. Nah, untuk mengoutputkannya yaitu dengan menggunakan PHP artisan serve. Nah, kemudian di enter, kemudian klik link yang sudah tampil. Nah, kita tulis yaitu yang pertama collection tadi. Nah, untuk collection satunya tertampil seperti ini, collection controller, collection dengan angka-angka yang sudah saya isikan, yaitu ada 1, 9, 3, 4, 5, 3, 5, 7. Nah, seperti ini. Ini hasil dari collection controller dengan nama function collect 1. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita coba mengoutputkan collect 2. Yaitu, nah seperti ini. Collection controller, collection sum 37.
Nah, saya jelaskan di sini kenapa hasilnya 37, karena saya di sini menggunakan operasi sum, yaitu sum berguna untuk menjumlahkan angka-angka yang sudah saya isikan tadi, dan hasilnya ya 37. Jadi di sini 37 yaitu hasil dari sum angka-angka yang sudah terdapat dalam array yang sudah ada di kolek 1. Jadi kolek 2-nya ini hanya menampilkan jumlah dari angka tersebut. Nah, jadi seperti ini hasil dari kolek 2. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk selanjutnya, setelah collection, kita beralih ke mengatur nama database. Nah, di sini saya mengatur nama database terlebih dahulu untuk pembuatan database. Nah, untuk itu kita buka terlebih dahulu, yaitu file bernama .env. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di sini terdapat database dengan menggunakan nama DB. Nah, ini DB Connection MySQL, DB Host, DB Port, DB Database, DB Username, dan DB Password. Nah, kita coba rubah DB database-nya dengan menggunakan nama collection. Nah, seperti ini. Jadi sini saya akan membuat database dengan bernama database-nya yaitu collection. Nah, seperti ini. Di DTENF. Nah, ENV. Nah, kemudian jangan lupa di save. Nah, ini sudah memproses database-nya. Kemudian sebelum itu kita hubungkan dulu dengan exam. Nah, kita buka exam terlebih dahulu untuk menghubungkan database-nya. Kemudian kita start Apache dengan MySQL. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu membuka web browser, kemudian localhost. Nah, di sini. Nah, ini sudah terhubung dengan exam karena sudah dapat menampilkan phpMyAdmin. Nah, seperti ini tampilan dari phpMyAdmin. Kemudian kita buka VS Code-nya. Untuk selanjutnya yaitu kita ketikkan membuat database dengan mengetikkan kata PHP artisan migrate. Nah, jangan lupa ketikkan dalam terminal PHP artisan migrate. Nah, kemudian di enter. Nah, oh ya, sebelumnya kita buat terlebih dahulu nama database-nya di dalam phpMyAdmin. Kemudian kita buat terlebih dahulu yaitu dengan nama collection. Sebelum membuat PHP artisan migrate di terminal. Nah, kemudian kita sudah ini namanya yaitu collection. Kemudian kita create dalam phpMyAdmin untuk membuat database dengan nama collection. Nah, kemudian di create. Nah, di sini sudah tertampil nama database-nya yaitu collection, tetapi di sini belum ada tabel dibuat untuk di dalam database-nya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah membuat database-nya, kita beralih ke VS Code, kemudian ketikkan kembali PHP artisan migrate. Nah, seperti itu. Kemudian klik enter. Nah, di sini sudah terhubung migrasinya, kemudian kita lihat pada PHP, kemudian di refresh.
Nah, di sini sudah terdapat muncul yaitu data tabel-tabel yaitu bernama file job, mahasiswa, migration, password reset, personal access token, user. Nah, di sini sudah tertampil karena kita mengetikkan yaitu PHP artisan migrate yang sudah kita enter dalam terminal sesudah kita membuat database yaitu namanya collection. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian seperti ini. Kemudian kita lihat lagi ke VS Code-nya. Kemudian kita lihat di migration. Nah, ini adalah migrasi dari migration database yang sudah saya buat tadi yaitu PHP Artisan Migrate. Nah, jadi ketika menampilkan PHP Artisan Migrate nanti akan muncul sebuah file PHP terdapat dalam database, kemudian dimigrasi. Nah, terdapat 5 PHP. Nah, seperti ini. Nah, migration. Kemudian setelah itu kita coba untuk merollback-nya. Selanjutnya yaitu kita migration rollback. Nah, di sini saya akan mengetikkan kata PHP artisan migrate titik 2 rollback min step sama dengan 1. Nah, seperti ini yaitu ketikan PHP artisan migrate titik 2 rollback min step sama dengan 1. Nah, kemudian klik enter. Nah, seperti ini hasil jarinya yaitu rolling back. Kemudian kita lihat dalam PHP MyAdmin. Apakah terdapat perbedaan setelah kita mengetikkan tersebut. Nah, di sini terdapat perbedaan yaitu di sini terdapat kurang, yaitu kurang tabelnya. Yang sebelumnya menjadi 6, jumlahnya 6, kemudian kurang menjadi 5. Jadi terdapat satu tabel yang terhapus oleh ketikan yaitu PHP Artisan Migrate Rollback Step 1. Kemudian kita lihat dari status dari rollback-nya. Apa yang tabel yang terhapus. Kemudian dengan ketikan yaitu PHP Artisan Migrate status. Nah, seperti ini, kemudian klik enter. Nah, di sini terlihat di sini yes, 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 no. Nah, yang no ini terdapat tabel yaitu tabel yang sudah terrollback di dalam database yang sudah saya ketikkan dengan kata PHP Artisan Migrate Rollback min step sampai dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi, tabel create mahasiswa tabel ini sudah tidak ada setelah kita membuat PHP Artisan Migrate Rollback. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita coba mengetikkan lagi yaitu PHP Artisan Migrate Rollback kemudian menggunakan step 2. Apakah yang akan terjadi? Kemudian klik enter. Nah, di sini terdapat hasil yaitu rollback. Nah, ini personal access token table, kemudian create variant job table. Nah, kita lihat dalam PHP terlebih dahulu. Kemudian refresh. Nah, di sini yang tadinya 5 berkurang menjadi 3. Jadi, dua tabel yang sudah hilang dari database karena kita mengetikkan yaitu PHP Artisan Migrate Rollback
Main step sama dengan 2. Nah, kemudian kita lihat dalam PHP artisan migrate status. Enter. Maaf, ini salah. PHP artisan migrate titik 2. Ya, itu salah karena tidak ada titik 2-nya. Yaitu yang ini benar, status. Nah, klik enter. Nah, di sini kita lihat terdapat no 3. Jadi yang no ini database-nya, tabelnya sudah tidak ada karena kita ketikkan yaitu PHP artisan migrate rollback. Nah, seperti itu. Jadi hanya tersisa tabel create user tabel dengan create password reset tabel. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita kembalikan lagi seperti semula dengan mengetikkan PHP artisan migrate. Klik enter. Nah, kita tambahkan lagi tabel yang sudah terhapus. Nah, kita lihat. Nah, sudah tertampil. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita menambahkan sebuah tabel dengan menggunakan PHP artisan migration create mahasiswa garis bawah table. Kemudian main create sama dengan mahasiswa. Nah, kemudian seperti ini cara membuat database, yaitu cara membuat tabel create mahasiswa tabel. Kemudian seperti itu. Main create sama dengan mahasiswa. Kemudian klik enter. Nah, kita lihat. Nah, di sini terdapat, nah, ini mahasiswa yang sudah tertambah, yang saya sudah buat. Nah, seperti ini. Kemudian ID, name, nama, tanggal lahir, IPK, create, add, update, add. Nah, nama kolomnya seperti itu. Kemudian setelah itu kita lihat create mahasiswanya. Nah, seperti ini. Di sini saya sudah menambahkan yaitu tabel chart, name, tabel string nama, tabel date, tanggal lahir, tabel double, IPK. Nah, seperti ini saya tambahkan kolom dari sini, VS Code, terus tertampil seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, yang tadi saya error karena saya sudah membuat database-nya. Oh, maksudnya tabel mahasiswa. Jadi terjadi error. Nah, tapi tabel mahasiswanya sudah berhasil tertambahkan. Nah, seperti ini mahasiswa. Nah, kemudian setelah itu kita setelah menambahkan kolom-kolom dari create tabel mahasiswa, kemudian yaitu membuat controller
sebuah controller untuk mahasiswa controller. Nah, karena database untuk mengisi database yang sudah saya buat yaitu mahasiswa. Nah, untuk sebelumnya saya sudah membuatnya yaitu nah, seperti ini mahasiswa controller PHP. Untuk membuatnya jangan lupa yang pertama yaitu PHP artisan make titik dua controller dengan nama controller di belakangnya. Nah, di sini saya membuat function yang pertama yaitu mahasiswa. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat output-nya. Nah, ini yang pertama yang function mahasiswa. Kemudian di dalam routernya yaitu mahasiswa controller class dengan nama function yaitu mahasiswa. Kita lihat. Kemudian ketikkan mahasiswa. Nah, berhasil diproses. Nah, untuk controller yang pertama sudah berhasil diproses. Kemudian kita lanjut. Setelah itu kita membuat database. Kita beralih dan controller sudah terbuat. Kita beralih ke yaitu menginsert sebuah data dalam database yaitu dengan bernama insert yaitu menginsert MySQL. Nah, untuk itu saya sudah membuat controllernya terlebih dahulu dengan nama functionnya yaitu function insert SQL. Nah, di sini menggunakan shell result sama dengan dp insert. Insert itu mahasiswa. Mahasiswa ini yaitu nama database-nya, kemudian nama kolom-kolomnya yaitu name, ada name, nama, tanggal lahir, IPK, create add, update add. Nah, kemudian values ini mengisi dari kolom-kolom tadi, yaitu saya sudah mengisi beberapa, yaitu ada 4, yaitu di sini saya mahasiswa pertama, yaitu terdapat name dengan nama Muhammad Rafiki, dengan tanggal lahir, kemudian IPK, kemudian create add update-nya menggunakan now, jam tanggal lahir dan maksudnya pembuatan dan mengupdate-nya tanggal sekarang. Kemudian yang kedua yaitu dapat name, yaitu mahasiswa Abdullah Rohim dengan tanggal lahir, kemudian IPK. Kemudian tanggal sekarang dalam pembuatan dan mengupdate. Yang ketiga yaitu nama name dari Siti Halisa, kemudian tanggal lahir, terdapat tanggal lahir, kemudian IPK, tanggal sekarang, dan mengupdate sekarang. Nah, yang terakhir yaitu namanya yaitu Graham Bell OK, dengan tanggal lahirnya terdapat, dengan IPK, tanggal pembuatan, dan mengupdate-nya sekarang. Nah, setelah membuat controller, kita dari ke router untuk menghubungkan sebuah controllernya yaitu tadi insert SQL. Nah, sini saya sudah membuat routernya yaitu router get insert mahasiswa controller class dengan nama functionnya yaitu terdapat yaitu pertama yaitu insert SQL. Nah, nama functionnya sama dengan controller yang saya sudah buat. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat hasil dari menginsert SQL tersebut. Yang pertama, kita buka web browser-nya dalam web browser-nya untuk memproses terlebih dahulu. Kemudian ketikkan insert. Karena nama di belakang link-nya yaitu bernama insert. Nah, ini insert. Nah, kemudian ketikkan insert. Nah, seperti ini. Kemudian di enter. Nah, hasilnya seperti ini, yaitu info date book. Nah, di sini kontennya true. Jadi di sini dalam penginsertan data dalam database berhasil. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba lihat dalam PHP MyAdmin apakah menginsert data dalam database mahasiswa tersebut sudah berhasil apa
belum. Nah, kemudian kita refresh. Nah, dan kita lihat database yang sudah saya insert datanya, yaitu tadi terdapat 4 mahasiswa. Nah, di sini sudah tertampil yaitu 4 nama mahasiswa yang sudah saya isikan dalam root controller tadi. Nah, jadi penginsertannya sudah berhasil dilaksanakan. Nah, seperti ini hasilnya. Terdapat ID, NIM, nama, tanggal lahir, IPK, create, add, update, add. Nah, terdapat 4 mahasiswa dengan nama masing-masing NIM-nya. Kemudian namanya ada Muhammad Rafiki Abdullah Ibrahim, Siti Halisa Graham Bell, oke. Kemudian tanggal lahirnya, kemudian IPK masing-masing mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini hasil dari insert MySQL dari controller mahasiswa. Kemudian setelah menginsert data, kita lakukan yang selanjutnya yaitu mengupdate data. Nah, di sini saya sudah membuat yaitu function controller dari mahasiswa controller dengan nama functionnya yaitu update SQL. Nah, di sini saya sudah membuat yaitu function result db dua kali update nama tabelnya, nama tabelnya yaitu mahasiswa. Kemudian mengeset nama yaitu nama Abraham Lincoln. Nah, di sini nama Abraham Lincoln, set nama Abraham Lincoln ini nanti kita dirubah nama menjadi ini untuk men-setting nama untuk dirubahnya. Kemudian nama dari dirubahnya yaitu terdapat di where, yaitu namanya yaitu Abdullah Ibrahim. Nah, nanti Abdullah Ibrahim nanti akan menjadi Abraham Lincoln untuk mengupdate data dari database mahasiswa. Nah, kemudian DDD result. Nah, seperti itu. Kemudian setelah controllernya terbuat, kita beralih ke routernya, membuat routernya untuk menghubungkan controllernya. Nah, di sini router get update mahasiswa controller class update SQL. Nah, ini update SQL yaitu nama function yang sudah ada dalam controller mahasiswa. Nah, kemudian kita lihat hasil outputnya. Terus kita lihat ke yaitu tadi update. Nah, update. Nah, seperti ini dan klik enter. Nah, hasilnya seperti tadi. Di sini terdapat dalam konten 1. Nah, ini berarti sudah berhasil dalam outputnya. Kita lihat output dari PHP MyAdmin. Nah, di sini sudah terjadi pengupdatean data yaitu Abraham Lincoln. Yang tadinya yaitu namanya Abdullah Ibrahim. Nah, seperti itu. Jadi, pengupdatean datanya sudah berhasil. Ini sudah menjadi Abraham Lincoln. Nah, seperti itu. Kemudian setelah update, yaitu kita melakukan yaitu pendeletan data dari database. Nah, di sini saya sudah membuat controllernya dengan nama function delete SQL. Nah, untuk functionnya, untuk kodenya seperti ini, result db delete from tabel mahasiswa, di mana nama yang akan dihapus yaitu Graham Bell, oke. Nah, kemudian DDT result. Nah, setelah itu kita beralih ke router, membuat router untuk delete. Nah, delete mahasiswa controller class dengan nama function delete SQL. Nah, kita lihat hasil dari kode program tersebut. Klik delete. Nah, seperti ini hasil outputnya. Kita lihat dalam database PHP. Nah, di sini nama mahasiswanya menjadi 3. Dan yang keempat yaitu Graham Bell OK terhapus karena terdapat kita membuat kode program yaitu untuk menghapus data dari tabel tersebut. Nah, jadi tinggal 3 data mahasiswa yang sudah berada dalam dalam PHP MyAdmin.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah penjelasan data seperti ini, sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk mengambilkan data dari database ke dalam web browser. Nah, kita lihat. Nah, di sini saya sudah membuat controller, yaitu terdapat dua, yaitu nama fungsinya yaitu mahasiswa dengan parameter function name. Nah, untuk result, db tabel mahasiswa, di mana name akan menampilkan name. Nah, first. Kemudian return view halaman HS mahasiswa result. Kemudian controller selanjutnya yaitu name. Result db tabel mahasiswa get. Nah, seperti itu. Return view mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini root controller yang sudah saya buat untuk menampilkan database dalam web browser, data database. Kemudian, jangan lupa untuk routernya dihubungkan juga dalam controller, yaitu saya membuat root mini cache mahasiswa controller cache name. Kemudian, routernya selanjutnya yaitu mahasiswa dengan parameter name, mahasiswa controller, class mahasiswa HMAS maksudnya. Nah, seperti itu. Jadi, ini sudah terhubung dengan controller yang saya buat, yaitu name, nama fungsinya yaitu name dan MHS. Nah, untuk return view-nya kita akan melihat mahasiswa MHS, kemudian return view-nya itu mahasiswa. Kita lihat terlebih dahulu view dari MHS dan juga mahasiswa. Nah, Nah, kita lanjutkan halaman view-nya yaitu dari mahasiswa terlebih dahulu, yaitu mahasiswa. Nah, di sini HTML, kemudian di sini terdapat Bootstrap, yaitu Bootstrap CSS, min CSS. Bootstrap CSS. Nah, kemudian di sini dalam body-nya mahasiswa, kemudian di sini for else mahasiswa, 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 kemudian class, untuk menggrupkan HRF yaitu URL mahasiswa, kemudian mahasiswa name. Nah, seperti ini, loop, iteration, mahasiswa nama. Nah, kemudian FT, jika terdapat tidak ada datanya, akan menampilkan tidak ada data, kemudian efforts. Nah, di sini terdapat yaitu Bootstrap bundle min.js. Nah, kemudian kita lihat seperti ini halaman view-nya dari mahasiswa, dan kita lihat halaman view dari MAS. Nah, sama seperti tadi, HTML, menggunakan HTML, kemudian terdapat Bootstrap CSS, kemudian di sini terdapat H1 mahasiswa ID, kemudian mahasiswa NIM, mahasiswa kemudian nama, mahasiswa tanggal lahir, mahasiswa IPK. Nanti di sini akan menampilkan yaitu mahasiswa dari mahasiswa ID, mahasiswa NIM, mahasiswa nama, mahasiswa tanggal lahir, dan mahasiswa IPK. Dan kemudian di akhirnya jangan lupa bundle Bootstrap dari bundle min.js. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba menampilkan output dari tampilan data database yang akan tertampil dalam web browser. Nah, di ini terdapat nama mini cache, kemudian mahasiswa. Nah, kita coba mengoutputkannya ke dalam web browser. Nah, kita ketikkan yaitu tadi mini cache. Mini cache. Nah, seperti ini, kemudian klik enter. Nah, seperti ini, kemudian di sini terdapat nama mahasiswa, kemudian terdapat nama 1, 2, 3. Nah, di sini nama satunya terdapat nama yaitu Muhammad Rafiki, kemudian kedua yaitu Abraham Lincoln, ketiga yaitu Siti Halisa. Nah, seperti ini hasil dari tampilan database nama mahasiswanya. Kemudian coba kita klik dari nama yang ke satu yaitu Muhammad Rafiki. Nah, di sini
Setelah mengklik nama datanya, yaitu terdapat data, yaitu mahasiswa ke-1 dari momen traffic tersebut, kemudian terdapat NIM-nya, yaitu 203.171.171.0135. Kemudian namanya, kemudian tanggal lahirnya, yaitu 2001, 12, 2012, tanggal 23. Kemudian di bawahnya itu IPK-nya. Nah, seperti ini tampilan dari mahasiswa datanya. Kemudian kita kembali, kita coba lihat ke Siti Alisa. Nah, untuk Siti Alisa yaitu mahasiswa ketiga, terdapat NIM namanya Siti Alisa, tanggal lahir dan IPK-nya. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.